Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Semputiara Zikri Danur dengan NIM 2104233 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video tanya jawab tentang soal-soal analisa sistem hukum Indonesia. Pertanyaannya, 1. Dalam sebuah negara dibentuk suatu hukum yang diselenggarakan negara dalam bentuk perwujudan ketertiban negara. Dengan hukum ini, maka kemanfaatan apa yang tercipta dalam penegakan hukum tersebut? Dalam negara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan pemerintah dan rakyatnya didasarkan pada hukum. Hukum mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dan perilaku semaunya dari masyarakat. Maka di sini hukum dapat dikatakan sebagai penataan di dalam masyarakat atau tindakan yang baik atau tidak boleh dilakukan sesuai kaidah dan normanya. Pertanyaan nomor 2. Coba berikan pendapat Anda tentang apa kaitan atau hubungan Anda mempelajari sistem hukum Indonesia dengan administrasi negara. Sebagai seorang administrator atau pelayan publik, seorang itu harus paham sebagai landasan atau dasar mereka dalam menjalankan tugasnya. Ini bertujuan sebagai bagian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka tindakan apa yang seharusnya atau yang sebaiknya mereka lakukan atas persoalan tersebut. Pertanyaan nomor 3. Apa makna hukum dalam sosial kemasyarakatan dan bagaimana jika tidak ada suatu hukum di dalam masyarakat tersebut? Hukum dan masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan. Hukum mencegah terjadinya konflik kepentingan. Jika tidak ada hukum, maka terjadi ketidakkondusifan di dalam masyarakat. Hukum ini berperan sebagai dasar pengambil keputusan dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ada masyarakat, maka juga ada hukum. Di sini kita lihat bahwa hukum itu saling bersandar atas norma dan kaidah yang berlaku. Pertanyaan keempat. Bagaimanakah subjek hukum terhadap objek hukum yang pada kenyataannya saat ini subjek itu sendiri dapat berubah sebagai objek hukum? Subjek dan objek hukum merupakan hal yang terpenting karena berkaitan dengan kewajiban bertindak. Subjek hukum ini sebenarnya bisa berubah menjadi objek. Padahal itu hal yang tidak mungkin. Karena hal yang terjadi disebabkan oleh tuntutan ekonomi, gaya hidup, serta tuntutan hidup. Maka dalam contoh kasus seperti perdagangan manusia itu telah membuat lunturnya hakikat subjek dan objek hukum ini. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebenarnya dapat bertindak untuk meminimalisir perubahan subjek dan objek hukum ini. Sebagai contoh untuk membuka lapangan pekerjaan, membuat tingkat pendidikan lebih baik, serta penjagaan yang lebih ketat. Pertanyaan nomor 5. Menurut saudara, bagaimanakah kaitan hubungan masyarakat tersebut dengan kaidah hukum yang berlaku saat ini? Sepengetahuan saya, menurut pendapat Durkheim menjelaskan hukum adalah cerminan seluruhnya masyarakat. Hukum itu dibuat dan dirancang berdasarkan tingkah laku dan budaya di suatu negara. Hal ini sangat berkaitan erat dengan hukum. Pada suatu negara, pemerintahan seringkali membuat aturan yang pada awalnya tidak diterima dalam masyarakat, yang akhirnya pemerintahan dan masyarakat itu mengalami konflik atau perselisihan. Maka sebagai penegak hukum, pemerintah haruslah meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan dalam kajian kaidah hubungan masyarakat dengan hukum. Hukum sebagai landasan. Landasan yang dimaksud ini ialah peraturan yang sengaja dibuat dan dibentuk agar peraturan itu dapat berjalan dengan baik. Pertanyaan nomor 6. Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa di masa lampau yang berkaitan dengan masalah saat ini. Begitu juga sejarah hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, di Indonesia telah banyak melalui berbagai macam perubahan aturan. Coba sebutkan dan jelaskan mengapa seiring berjalannya waktu hukum tersebut dapat berubah. Hukum dapat berubah karena perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hukum bersifat mengatur agar masyarakat tersebut menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, jika tidak terjadinya perubahan di dalam hukum, maka hukum itu sendiri akan tertinggal dan mengakibatkan keinginan tidak dapat menjembatani keinginan-keinginan di dalam masyarakat. Karena perubahan yang terjadi pada zaman yang disebabkan oleh globalisasi,
pengaruh gaya atau budaya Barat dapat mempengaruhi jati diri dalam dalam negara Indonesia itu tersebut. Pertanyaan nomor 7. Setiap orang dilahirkan memiliki kewenangan akan hak atas dirinya, namun tidak semua orang memiliki kewenangan akan hak yang dimiliki mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu tindakan. Maka dari itu, apa yang perlu dipahami oleh seseorang dalam kewenangan bertindak? Dalam kewenangan bertindak, seseorang harus memahami atau memperhatikan syarat-syarat seorang itu bisa melakukan kewenangan bertindak ini. Yang pertama adalah usia atau umur seseorang. Usia 18 tahun ke atas adalah disebut sebagai cakap hukum. Yang kedua adalah status pernikahan. Dan yang ketiga, kesehatan. Dan hal yang juga perlu diperhatikan adalah kewarganegaraan seseorang. Pada umumnya, setiap orang dewasa adalah cakap karena telah memenuhi syarat umur di dalam hukum. Namun, tidak semua orang dewasa juga tidak berhak atas tindakan hukum yang dilakukannya. Seperti contoh sederhananya, seseorang yang menyewa rumah tidak berhak untuk dia menjual rumah tersebut karena seorang itu tidak mempunyai hak atau kuasa hukum atas kepemilikan rumah tersebut. Pertanyaan nomor 8. Dalam sistem hukum Indonesia, pluralisme masih ada dan tetap dibutuhkan, padahal pluralisme ini sering berujung pada konflik dalam masyarakat. Maka, berikan pendapat Anda tentang hal ini. Menurut pendapat saya, pluralisme dibutuhkan untuk keadilan dan kesejahteraan negara. Pluralisme hukum disebabkan karena latar belakang sejarah negara yang berbeda-beda, dari budaya, bahasa, agama, dan ras. Pluralisme memberikan pandangan baru akan hukum itu. Karena hukum yang dianut di negara Indonesia berbagai macam seperti common law, civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Maka diperlukannya pemahaman akan pluralisme ini. Di satu sisi, pluralisme memberikan perhatian terhadap ketergantungan antar berbagai sistem. Pertanyaan nomor 9. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Dalam penerapannya di berbagai negara di dunia, peran hakim sangat luas di dalam sistem ini. Fungsi hakim tidak hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata tertib kehidupan masyarakat. Coba sebutkan kelebihan dan kekurangan dari sistem Anglo-Saxon ini. Kelebihan dalam sistem Anglo-Saxon ini, yaitu sistem ini melakukan perubahan yang sangat mudah ditirukan oleh warga, terutama di negara-negara berkembang. Karena sistemnya mengikuti perubahan zaman. Yang kedua, sumber-sumber hukum yaitu berasal dari putusan-putusan hakimnya. Yang ketiga, kepastian hukumnya lebih dihargai jika kita lihat dari sistem penyelenggaraan peradilannya, yaitu sistem juri. Juri dipilih secara acak oleh pemerintahan agar kedudukan juri ini sebagai tim netral dan tidak mengetahui latar belakang masalah. Kekurangan dari sistem Anglo-Saxon ini tidak adanya jaminan atas kepastian hukum, maka tidak efektif bila dilakukan di beberapa negara. Pertanyaan nomor 10. Sistem hukum komunis merupakan sistem hukum yang memiliki ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Dalam hal ini, bagaimanakah suatu negara dalam menjalankan sistem hukum komunismenya? Sistem hukum komunis ini menjadikan pemerintahan sebagai pengatur segala sumber aktivitas hukum, seperti contohnya kegiatan ekonomi. Dalam paham komunis, tidak diperbolehkan seseorang memiliki kekayaan pribadi, maka kegiatan ekonominya atau pendapatan ekonominya bergantung kepada pemerintah. Sistem hukum komunis ini bersifat totaliter. Yang dimaksud yaitu segala aturannya, segala kemauan diatur oleh pemerintah dari segi lokasi, harga, serta seseorang yang harus bekerja. Pertanyaan nomor 11. Indonesia sebagai negara yang memiliki kultur budaya yang beragam dan merupakan negara demokrasi. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan berdasarkan landasan, yakninya mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yaitu dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara pastinya mempunyai sistem hukum yang dijalani. Jelaskan sistem hukum yang dipakai di Indonesia. Sistem hukum yang dipakai dan diterapkan di Indonesia yaitu sistem hukum kontinental atau civil law. Sistem hukum ini memberikan kebebasan kepada hakim dalam memutuskan perkara tanpa memperhatikan putusan-putusan hakim sebelumnya.
Sistem hukum ini mengandalkan profesionalitas dan kejujuran hakim. Hakim menjalankan aturan sesuai dengan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Dalam perlakuan sistem tertulis ini, maka lebih terjaminnya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Pertanyaan nomor 12. Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memiliki landasan dan sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum sendiri mempunyai unsur-unsur dalam penegakan hukum. Salah satu unsurnya yaitu struktur hukum. Coba sebutkan lembaga apa saja yang termasuk dari struktur penegakan hukum. Dalam struktur penegakan hukum, yang pertama yaitu Polri. Polri adalah lembaga kepolisian kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan. Polri berperan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Kejaksaan. Kejaksaan itu adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam bidang penuntutan sebagai dalam bentuk proses perkara dan penegakan hukum. Atas suara jaksa, kasus itu dapat dibawa kepada jalur pengadilan. Yang ketiga yaitu KPK. KPK dalam menjalankan tugasnya menyampaikannya secara terbuka kepada publik dan secara berkala yang disampaikannya kepada Presiden, DPR, dan BPK. Pertanyaan nomor 13. Berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia di dalam dan di luar negeri termasuk jenis yang berbeda berdasarkan hierarki lembaga dan pejabat yang melakukannya. Bagian tersebut membawa adanya fungsi yang berbeda dan konsekuensi yang ditanggung oleh masing-masing. Mengapa diperlukan penegasan hierarki peraturan perundang-undangan pada sistem hukum Indonesia? Penegasan hierarki yang dimaksud agar tidak terjadinya kesenjangan dalam peraturan pemerintah. Manfaat dari penegasan hierarki ini bertujuan menyeleksi peraturan perundang-undangan apakah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan negara hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pertanyaan nomor 14. Hukum acara ialah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara, pidana, dan perdata. Masing-masing negara memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum acara. Di suatu negara memiliki hukum acara seperti halnya Indonesia yang memiliki hukum acara. Coba sebutkan hukum acara yang ada di Indonesia. Hukum acara yang ada di Indonesia yang pertama, hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, hukum acara perdata yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang ketiga, hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Yang keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keenam, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Negara. Pertanyaan nomor 15. Sosiologi hukum mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Secara garis besar, sosiologi hukum berkaitan dengan asal-usul sosial hukum, efek sosial, serta fungsi aktual lembaga hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum itu berperan penting dalam hukum yang diterapkan. Itu sendiri karena mengacu dari garis besar pendekatannya. Coba sebutkan kegunaan ataupun manfaat sosiologi hukum ini. Manfaat atau kegunaan sosiologi hukum dapat dirasakan dalam masyarakat. Yang pertama, memberikan kemampuan pemahaman hukum berdasarkan konteks sosial. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap evaluasi hukum tertulis atau bagaimana cara hukum itu dapat atau undang-undang itu dapat dijalankan atau melembaga di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, memberikan pemahaman pengadaan evaluasi atau penilaian hukum yang terjadi di dalam masyarakat tersebut.